Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada minggu ini tanggal 24 Mei, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita masuk dalam pujian, saat aku masuk dalam hadirat-Mu. Kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh Yesus, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, kami merasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus, Kau menjamah kami Tuhan, Kau melawat kami Yesus. Mari Tuhan bebaskan, berikan sukacita dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh
korban syukur, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan kami kembali boleh berkumpul tengah-tengah rumah Ka'bah-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, Engkau mengetahui setiap kedatangan kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Mari ya Bapa, meskipun kami tidak bersatu ya Tuhan, tetapi jiwa kami dan hati kami bersatu untuk Engkau ya Bapa. Mari berikan sukacita dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Berikan lawatan-Mu ya Tuhan dalam setiap rumah tangga daripada jemaat-Mu satu persatu ya Bapa. Mari ya Tuhan, berikan kami rasa dan hati yang rindu untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami ya Tuhan, sehingga di dalam setiap kehidupan kami ada sukacita dan ibadah kami ya Tuhan, setiap pujian kami boleh persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jalannya ibadah kami saat pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudara. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mengangkat satu pujian, jalan bersama dengan Dia, sungguh terasa manis dalam hidup kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Berikan senyum saudara buat Tuhan saat ini. Amin. Tuhan pasti suka itu. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus, manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama Dia, amin. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Bersama kita mengangkat tangan kanan kita, jalan bersama dengan Yesus manis. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis.
Tuhan, kita akan merasakan setiap kemanisan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kita percaya bahwa kemanapun saat kita berjalan sendirian, kita mencari apapun di dalam dunia, tidak akan kita temukan saat kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kalau kita merasakan setiap kebaikan Tuhan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasakan di dalam setiap musim hidup kita saat ini, Yesus ada bersama dengan kita. Menyebut firman Tuhan, kita mengasihi satu pujian, Engkau ada bersamaku Tuhan. Di setiap musim hidupku, kita mau sungguh-sungguh kita mengatakan, bersamamu Bapa, Engkau ada bersama. Puji nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita mau bersama-sama katakan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami saat ini ya Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Ku Tuhan, kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya percaya, katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
bersamamu Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kami memasuki waktu, sebab Engkau besar. Hanya bersamamu Tuhan, kami lewati setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus, kami percaya, yang senantiasa ada bersama dengan kami ya Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau yang bersama dengan kami, menjamah kami. Haleluya Yesus, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Pelayan selalu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar Anugerahmu besar berlimpah bagi. Bapa di dalam surga, sungguh Engkau kami yang luar biasa. Kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh naik di hadapan Engkau. Tiba waktunya buat kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami semuanya, supaya kami boleh layak untuk menerima firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada pagi ini memberkati buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semuanya dalam kondisi sehat, dan biarlah tetap ada satu hubungan di dalam roh, walaupun kita berjauhan di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah ibadah ini tetap ada sukacita daripada Tuhan yang menyertai kita semuanya. Dan kembali pada pagi ini kita akan belajar dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 10 sampai dengan 11. Yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita pada pagi ini punya tema, teguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dan kita juga dipilih Tuhan dengan berbagai macam golongan kita, keberadaan kita. Tetapi satu, bahwa kita dipilih untuk menjadi anak-anak dan-Nya Tuhan, dan kita juga menjadi saksi buat Kristus. Kalau kita pernah mendengar, pasti sering ini kata-kata ini, bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus itu banyak, tidak hanya sekedar 12. 12 memang murid inti. Satu meninggalkan, satu berkhianat, yaitu si Yudas. Tetapi ada juga 70 murid, itu pun juga meninggalkan Tuhan. Jadi panggilan dan pilihan hidup kita yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, itu harus kita jaga betul-betul dengan baik. Karena kalau kita memperhatikan murid Yesus yang 12 itu ada mengkhianati, ada yang mundur, 70 juga mundur. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam pelayanan pun, kalau kita perhatikan Rasul Paulus pernah juga ditinggal si Demas. Kita bisa perhatikan itu. Banyak orang-orang yang mundur daripada panggilan Tuhan. Kalau kemudian dipertanyakan kepada kita, apakah ada orang dekat yang dengan kita, yaitu keluarga kita, mereka mundur? Ada yang menolak Yesus, ada yang tinggalkan Yesus, ada yang mundur dari pelayanan. Itu pilihan masing-masing, tetapi buat kita tidaklah demikian. Kalau kita belajar betul-betul, seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ayat 10 dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh karena dia tahu konsekuensinya. Kalau kita melihat anak-anak kita ataupun juga ada keluarga kita yang mungkin mereka masih dalam pendidikan, ketika mereka mendengar akan ujian, mereka berusaha sungguh-sungguh sebaik mungkin mempergunakan waktu dengan baik mereka untuk belajar. Supaya apa? Ketika mereka tes atau ujian, mereka mendapatkan nilai yang baik. Karena ketika mereka mendapatkan nilai yang buruk, mereka nggak lulus, mereka gagal. Sama dalam kehidupan kita, kita ini sudah mengalami ujian di dalam hidup ini. Kita mengalami banyak tes di dalam hidup kita. Ujian hidup itu seumur hidup. Dengan naik turunnya apa yang ada terjadi dalam dunia ini, kita diperhadapkan itu. Tidak bisa tidak. Tetapi kalau kita mau tahu bagaimana hidup kita sesungguhnya, mari kita belajar di sini. Berusaha senantiasa sungguh-sungguh. Supaya apa? Konsekuensinya yang kita terima itu baik. Ketika seorang rajin belajar, dia akan pandai. Ketika seorang rajin bekerja, dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Demikian juga ketika kita rajin, kita setia kepada Tuhan, kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan janji berkat itu akan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Berusaha sungguh-sungguh. Karena pasti tahu sebab akibatnya nanti itu apa yang terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh. Banyak orang-orang tidak bisa hidup mereka di dalam memperhatikan sesuatu ataupun juga belajar sesuatu, tidak mau sungguh-sungguh. Oke lah, kalau ujian ini kita mungkin gagal bisa kalau pelajaran, tetapi kalau ujian hidup itu rasanya sangat berat kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghargai panggilan Tuhan, menghargai pilihan Tuhan, maka yang ada kehidupan kita akan semakin susah, semakin berat. Maka diingatkan kepada kita, berusahalah sungguh-sungguh. Semua orang memiliki panggilan dan pilihan yang dikaruniakan Tuhan atas hidupnya. Kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, punya panggilan daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak pilihan. Ketika sudah dipanggil, Tuhan memberikan ini tugas-tugas. Seperti suatu perumpamaan bagaimana ketika seorang yang memiliki banyak harta, punya tanah yang besar, ada orang dia cari pegawai, mau bekerja enggak? Oke. Dicari sama Tuhan, dikasih kesempatan. Cari lagi sampai semua. Dan ada upahnya masing-masing.
Setiap kita punya panggilan dan pilihan itu di dalam setiap kehidupan. Tetapi kita mau sungguh-sungguh mempergunakan atau menghargai pilihan itu, atau menghargai panggilan itu, masing-masing orang berbeda. Tetapi kalau orang tahu konsekuensi daripada ketika kita tidak sungguh-sungguh dengan panggilan atau pilihan itu, hidup kita akan kacau. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa panggilan kita? Dan kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Kerjakan itu sebaik mungkin. Kalau kita masuk di dalam pelayanan, tidak ada pelayanan kecil, pelayanan besar, semuanya sama. Karena kita bertanggung jawab kepada bos yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada juga diberikan kesempatan untuk melayani ini. Kita bisa melayani dengan banyak hal memang. Tergantung bagaimana kita saat ini menghargai pelayanan itu. Apakah kita sudah memberikan kualitas yang terbaik di dalam pelayanan kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kalau kita melayani dalam pemberian? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam pilihan pemberian itu? Yang tahu ada diri kita sendiri. Karena pasti ada konsekuensinya, pasti ada akibatnya. Tuhan kita menilai sangat detail di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang tahu di dalam pikiran kita, dia yang tahu di dalam batin kita. Semua orang memiliki panggilan dan pilihan yang dikaruniakan Tuhan atas hidupnya. Sekarang pertanyaan, apa panggilan Tuhan atas hidup kita? Terus bagaimana Tuhan memanggil kita? Dalam keadaan apa kita dipanggil? Kalau kita bisa menghargai, apakah kita dulu pernah mengalami suatu kehidupan yang dalam titik paling bawah? Kalau Tuhan saat ini sudah mengangkat kita, sudah memberkati kita, hargai panggilan itu. Jangan sampai kita tidak menghargai panggilan itu. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah angkat kita dan diposisikan di dalam sesuatu, jangan pernah tinggalkan pilihan itu. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ketika orang tahu konsekuensi daripada panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita, dia tidak akan sembrono di dalam panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita bersungguh-sungguh, dikatakan firman Tuhan bahwa kita akan semakin teguh di dalam panggilan dan pilihan atas hidup kita ini. Tuhan berikan kita kesempatan banyak hal. Hargai panggilan Tuhan, hargai pilihan Tuhan, dan percaya apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hargai itu supaya kita teguh dan kita tidak tersandung. Banyak orang jatuh tersandung karena dia tidak teguh di dalam panggilan Tuhan. Dia tidak teguh di dalam pilihan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Sehingga semakin lama dia semakin jatuh, semakin jauh. Dan akhirnya yaitu, jangan pernah menjauhkan diri daripada panggilan Tuhan. Mungkin rasanya tidak enak buat kita untuk kita mengerjakan bagian. Tapi ingat, konsekuensi itu berarti apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Pasti ada sebab akibatnya nanti. Kalau kita sudah melakukan ini, kita akan dapatkan ini. Ingat, orang yang rajin di dalam ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di situ Tuhan juga rajin sama kita. Rajin berkat Tuhan dikasih sama kita, rajin pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita menunjukkan kerajinan kita? Kita menghargai apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menghargai. Merasa hidupnya sudah merasa benar dengan pilihannya. Tapi saya berharap bahwa itu betul-betul benar, supaya kita tidak mengalami kekecewaan. Mari kita menunjau kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menentukan ini dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang mungkin terlihat kecil, Tuhan mempercayakan ini, kita hargai. Kita semua sama di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini hamba-hambanya Tuhan. Kita ini jongosnya Tuhan yang sudah diangkat, yang sudah diberikan kepercayaan. Apalagi kalau masalah iman, jangan macam-macam di situ.
Iman terus kita pertahankan, itu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita, jaga itu dengan baik. Ingat ayat 11 dikatakan, dikaruniakan hak penuh masuk di dalam kerajaan kekal. Sungguh luar biasa kalau kita membaca ayat ini. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Masa kita tidak ingin diberikan karunia hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan? Tidak semua orang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Anda kaya, Anda apapun tidak jadi jaminan itu. Kaya miskin tidak menjadi jaminan buat kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita mau menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita merespon balik. Dan ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita kerjakan tugas itu, maka percayalah, kita diberikan karunia hak penuh masuk dalam kerajaan surga. Kenapa dikatakan ada karunia? Karena sebenarnya kita tidak pantas masuk kerajaan surga. Karunia adalah pemberian Tuhan yang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima, tapi itu diberikan kepada kita. Mari buat kita semuanya pada pagi ini, terimalah itu. Belajarlah dengan sebaik-baik mungkin untuk menerima apa yang Tuhan sudah serahkan di dalam kehidupan kita. Engkau dipilih ini, engkau dipilih itu, kerjakan tanpa bersungut-sungut, tanpa memperhatikannya. Kerjakan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Karena itu adalah bagian kita. Itu adalah panggilan kita yang Tuhan sudah pilihkan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan itu tidak pernah salah di dalam memilih. Tapi persoalannya, apakah kita siap hati kita ini untuk dipilih? Apakah kita mau mengerjakan bagian kita? Kita punya banyak panggilan itu, apapun. Tidak hanya melayani gereja, di masyarakat, di keluarga, dalam pekerjaan, kita bisa mempergunakan hidup kita untuk bisa menjadi alat daripada Allah, untuk menjadi alat bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk bisa menjadi karya di dalam dunia ini. Kalau kita sudah mengerjakannya, menjadi hamba yang baik, maka dikatakan dikaruniakan hak penuh masuk di dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan kekal, di mana ada sukacita, di sana ada berkat, ada satu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan karena Alkitab sudah menuliskan semuanya. Yang pasti tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Jadi ketika mungkin panggilan Tuhan, pilihan Tuhan atas kehidupan kita mungkin membuat kita banyak di dalam penderitaan, terimalah itu. Dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan ketulusan mengerjakannya, pasti dikatakan dikaruniakan hak penuh masuk di dalam kerajaan surga. Pilihan ada di dalam tangan kita. Tuhan memberikan kehendak bebas untuk meresponnya. Tetapi kalau kita sadar bahwa pilihan atas hidup kita adalah sesuatu penghargaan Tuhan atas kehidupan kita, jangan pernah buang. Engkau dipanggil, engkau dipilih. Pada akhirnya engkau juga akan diutus untuk bisa menjadi saksi buat Tuhan. Menjadi saksi berarti kita juga harus bisa jadi berkat. Kita harus bisa menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita semuanya. Jadilah umat-umat yang dikasihi Tuhan, yang mau mengerjakan bagian kita dengan panggilan dan pilihan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat buat kita, jadi kekuatan kita untuk semakin teguh di dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman pada minggu ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya tetap menghimbau untuk kita tetap menjaga kesehatan, tetap tenang, dan jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan duduk pagi ini, kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Segala pujian, hormat dan ucapan syukur hanya bagimu ya Bapa di surga. Allah yang kami sembah dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi ini. Kiranya apa sudah kami kerjakan saat ini menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan buat kami. Tuhan tambah-tambahkan roh takut akan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi ini menjadi sesuatu kekuatan yang mengubah kehidupan kami untuk lebih menyenangkan hati Engkau. Berkati setiap kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap permasalahan mereka Tuhan senantiasa hadir untuk menolong dan memberkati ya Tuhan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia. Lawat Indonesia dengan kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Sehingga Indonesia boleh kembali ya Tuhan. Jadi negara yang terberkati, yang adil makmur sejahtera. Berkati pemimpin negara kami. Demikian juga Tuhan memberkati kota kami Surabaya. Tuhan memberkati ibu wali kota ya Tuhan. Bapa di dalam surga yang baik, menyerahkan juga untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Senantiasa mari Tuhan memberkati di dalam setiap kebutuhan-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Iman mereka diteguhkan, seluruh keluarga mereka diberkati. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan pada Roh Kudus yang kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.